kebiasaan ini yang tidak pernah dilakukan atau tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, tapi Islam tetap memberikan panduan dengan hadirnya para ulama yang kemudian memberikan timbangan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar Hafizahullah Ta'ala sudah hadir bersama kita dalam Zoom pagi ini, sebuah kajian spesial di Ahad pagi tentang bagaimana kita menimbang hukum arisan ya, menurut Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, tabarakallah, pagi ini sehat walafiat, Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan kembali membahas ya banyak hal berkaitan dengan hukum. Dan jadi hukum tidak hanya aspek dari hukum agama ya, mungkin juga ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif terkait dengan arisan ini. Dan makanya alhamdulillah guru kita Ustaz Abu Bakar, seorang advokat yang tentu sangat memahami bagaimana hukum positif yang berlaku di negeri ini. Tanpa banyak kalam, tafadhol masykur Ustaz untuk memulai sebuah tema penting yang kebanyakan para ibu di sini kan bias arisan gitu ya. Tentu kalau tidak ada panduan hukum dalam syariat, kita nanti khawatir malah tersesat itu. Tafadhol masykur Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Makasih Ustaz Khalis atas waktunya. Alhamdulillah, puji syukur kita datang kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul kembali dalam ruang kajian Zoom, kajian hukum. Terima kasih buat seluruh jajaran pengurus, pembina, Majelis Keluarga Indonesia yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing, dan tentunya saya juga ikut belajar pada teman-teman semuanya, karena sharing pengalaman itu salah satu dari pembelajaran kehidupan kita juga. Insya Allah apa yang kita bahas kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hari ini saya mencoba menunaikan request dari sahabat saya, guru saya, Mas Selo. Gimana kalau bulan depan gitu ya, bulan depan waktu itu kita bahas tentang arisan. Insya Allah pagi ini kita akan membahas arisan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya sudah sangat maklum arisan itu ada di tengah-tengah kita, dan biasanya arisan itu malah justru dilaksanakan oleh kaum hawa, ibu-ibu, betul ya? Kebanyakan memang arisan itu diselenggarakan oleh kaum ibu-ibu. Nah, lalu bagaimana sih hukum dari arisan itu sebenarnya dalam Islam gitu? Nah, kalau dalam Islam sendiri, arisan itu masuk ke dalam bab muamalat. Nah, dalam kaidah fikih, muamalat itu al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullu ala tahrimiha ghairiha. Jadi asalnya yang namanya arisan itu yang masuk dalam kategori muamalat itu hukumnya adalah mubah. Al-ibahah artinya mubah, artinya boleh. Hatta yadullu,
ala tahrimiha, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, begitu. Atau sampai ada sesuatu yang mengakibatkan keharamannya. Nah, jadi kalau kita ngomongin arisan, hukumnya boleh, gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh ada beberapa prinsip dalam hukum Islam yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara arisan atau orang-orang yang ikut dalam arisan tersebut. Setidaknya ada 4 syarat-syarat prinsip dalam Islam yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, dalam penyelenggaraan arisan haruslah ada transparansi atau kejujuran, gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena semua peserta harus tahu ini arisannya tentang apa, seperti itu kan. Dan kejujuran tentang untuk pengelolaannya. Biasanya kerap kali arisan itu yang jadi masalah. Yang pertama misalkan pengelolanya atau pengumpulnya, gitu kan. Pengumpul arisan sudah mengumpulkan, tahu-tahu hilang, seperti itu. Ada yang seperti itu. Atau yang kedua, si anggota arisannya yang ikut arisan tidak amanah, tidak mengikuti perjanjian. Nah, itu dia akhirnya menjadi masalah. Maka untuk pelaksanaan arisan itu harus ada transparansi dan kejujuran. Jadi semuanya tahu nih syarat-syaratnya apa aja. Main arisan itu syarat-syaratnya seperti apa. Misalkan untuk arisan ini kalau arisan uang ya, karena nanti ada beberapa arisan. Untuk nyetornya setiap setiap minggu pertama tanggal 2 misalkan maksimal. Nah, itu harus sudah disetor gitu. Jangan sampai ada orang-orang yang mengingkarinya. Kemudian syarat yang kedua itu tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian. Nah, kegiatan arisan ini tidak boleh tuh. Misalkan kira-kira ke depan bagaimana ya untuk yang dapat nanti berapa duit ya, begitu. Jangan sampai ada unsur seperti itu. Karena unsur gharar itu menyebabkan sebuah kerugian. Ada orang yang merasa dirugikan di situ. Nah, unsur itulah yang kemudian tidak dibolehkan dalam bermuamalah. Yang ketiga tentu dalam arisan tidak boleh arisannya itu mengandung riba. Misalkan beberapa kasus ya, kayak misalkan bulan ini yang dapat arisan saya, tapi karena saya tidak butuh, maka saya kasih ke nomor selanjutnya yang sudah ditentukan, gitu kan, gilirannya selanjutnya. Tapi dengan syarat membayar uang tunggu buat saya, gitu. Misalkan 500.000, yaudah dirimu boleh mengambil bagian saya, tapi kasih saya 500.000 ya. Ada syarat seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Yang keempat, adanya dari arisan itu tujuannya sebuah yang halal, gitu kan. Nah, kalau 4 hal tersebut tidak dilanggar sama penyelenggara atau anggota arisan, maka hukum asal dari muamalah tadi tetap terjaga. Bahkan arisan tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan ketika misalkan dari awal memang memiliki niat untuk ta'awun, untuk saling tolong menolong. Ketika misalkan arisan ini memang dari awal diniatkan untuk menjadi wadah silaturahim. Yang pertama, menjadi wadah silaturahim. Yang kedua, untuk menolong
sesama anggota, misalkan sesama anggota yang ketika dia mengumpulkan modal tanpa ada syarat-syarat, tanpa ada kelebihan-kelebihan untuk apa namanya pemulangannya seperti itu, atau mendapatkannya juga tidak ada syarat-syarat yang lain, maka itu menjadi baik selama 4 hal tadi: transparansi, tidak ada unsur gharar, tidak ada riba, sama memiliki tujuan yang halal. Nah itu apa namanya diikuti dengan baik. Itu dari apa namanya dari dasar hukum Islamnya. Nah, kalau menurut hukum positif, yang namanya arisan ini masuk ke dalam kategori perjanjian. Jadi 5, 10 atau beberapa orang kumpul membuat sebuah grup atau membuat sebuah kelompok arisan dengan perjanjian-perjanjian, tentunya perjanjian mengenai siapa yang mendapatkan pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya, dan bagaimana cara penyetoran dan bagaimana cara pengambilannya gitu. Nah, itu semuanya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana apa yang mereka perjanjikan itu menjadi hukum yang mengikat bagi yang membuatnya, menjadi undang-undang yang mengikat bagi yang membuatnya. Itu di mana termaktub dalam pasal 1338 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, prinsip-prinsipnya sama nih, hampir sama. Prinsip-prinsipnya kalau dalam hukum positif itu perikatan tadi bisa berlaku ketika di pasal 1321 itu ada antarodin. Kalau bahasa hukum Islamnya antarodin, tapi kalau di hukum positifnya sepakat, ridho, para pihaknya ridho gitu ya, sepakat. Yang kedua, di hukum positif itu semuanya yang ikut apa namanya yang ikut arisan itu memiliki kecakapan hukum. Artinya dia sudah melewati batas usia tertentu yang dinilai secara hukum positif, secara undang-undang bisa mengikuti sebuah kegiatan arisan atau mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Sebagaimana pasal 1329 KUH Perdata. Selanjutnya adanya objek. Objeknya berarti kan arisan berarti ya. Objeknya tentunya yang diperjanjikan. Objeknya misalkan arisan mengenai berapa besarannya, bagaimana caranya, waktunya, itu perjanjiannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya kausa yang halal, sesuatu yang halal. Nah, itulah prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh orang-orang yang main arisan kayak gitu. Jadi kalau misalkan melanggar hukum Islam yang tadi, yang 4 tadi, maka urusannya ke akhirat. Tapi kalau melanggar apa namanya di hukum positif positif tadi ada 4 hal, maka urusannya di dunia, di pengadilan. Bisa saja tuh penyelenggara arisan dituntut atau di apa namanya diproses hukum karena ada sesuatu yang tidak sesuai misalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengenai efek pidana nih, tadi saya katakan kalau selain ada tuntutan itu misalkan uang prestasi, ada juga. Tadi kan karena perjanjian itu perdata, kan bisa tuntutannya perdata. Jadi uang prestasi itu. Jadi seseorang tidak apa namanya tidak bisa menjalankan prestasinya gitu. Jadi dinamakan uang prestasi. Dia ingkar janji, cedera janji. Nah, tapi ada juga efek pidananya. Misalkan pasal 378 tentang penipuan. Jadi bisa jadi orang yang menyelenggarakan arisan
di media sosial banyaklah kita dengar ini ada penipuan tentang arisan online lah segala macam. Nah itu bisa kena pasal penipuan. Yang kedua ada juga pasal penggelapan di pasal 372 KUHP. Misalkan uang arisan udah terkumpul nih di minggu pertama, terus dia pakai sehingga kemudian pada saatnya memberikan uh, uang arisan yang terkumpul itu si pengumpul uang arisan beralasan, oh kita undur ya soalnya saya ada acara, wah kayak gitu segala macam lah. Nah itu bisa kena kasus penggelapan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara eh, hukum Islam, kalau yang namanya muamalah tadi kemudian kita samakan dengan perjanjian gitu, kesepakatan antara para pihak, kita bisa kembali mengingat ke apa namanya, ke surat Al-Maidah ayat 1, ya, di mana di ayat 1 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah atau penuhilah janji-janji, penuhilah atau tepatilah janji-janji yang telah dibuat ya. Jadi itu di ayat pertama itu di Quran surat Al-Maidah itu disuruh nepati janji. Itu perjanjian tuh ya. Karena tadi mau amalah di arisan itu harus ada perjanjian tuh di awalnya. Jangan sampai karena orang-orang atau ibu-ibu nih kumpul, ayo kita arisan yuk, tapi nggak jelas tuh cara mainnya seperti apa. Harus dijelaskan dari awal supaya semuanya sepakat. Dan bahkan sesuatu yang perlu di upgrade nih, ibu-ibu, biasanya ibu-ibu nih ya yang arisan. Ketika arisan, ya semuanya tanda tangan perjanjian untuk membuka sebuah program arisan, semuanya tanda tangan perjanjian. Ketuanya, apa namanya, di situ ada pasal-pasalnya, penulis, pengelola dan pengumpul uang arisan atau barang arisannya siapa. Kemudian nanti yang apa namanya, yang bertugas menentukan tempat misalkan siapa gitu. Pokoknya semuanya ada perjanjiannya lah. Kapan bayarnya, kapan waktu ngambilnya seperti itu. Itu harus ditandatangani semua. Jangan lisan sih sebenarnya supaya ada efek legalitas yang jelas juga. Tapi ya biasalah karena saat ini arisan itu kan sudah menjadi hal yang lumrah biasa, udahlah gampang dia. Biasanya di awal-awal yang menggampangkan itu oversimplifikasi terhadap suatu kegiatan, ya di akhirnya dia akan kena apa namanya, akibat-akibat yang tidak tidak diinginkan juga. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu pemantik dari bahasan arisan yang kali ini kita bahas. Mungkin Ustadz Khalis, ibu-ibu ada yang ingin sharing tentang pengalaman arisannya, monggo. Lalu bagaimana kira-kira solusinya kalau misalkan ada sesuatu hukum yang dilanggar. Ya, Mas Khalis. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Ini sebagai pembuka ya, pemantik kata sadar pembakar. Kita akan coba bahas tentang bagaimana hukum arisan. Dan ternyata ketika saya baca-baca di zaman dulu pun sudah ada ya bentuk arisan yang disebut dengan di Arab Saudi dengan nama Al-Qardu Ta'awun gitu ya. Satu Ya, apa namanya ya, saling membagi uang untuk diberikan kepada salah seorang yang kemudian pemenang yang pertama inilah yang akan mendapatkan kebermanfaatan gitu ya. Walaupun ya, ternyata ada pendapat yang juga mengharamkan Ustaz ya. Kalau saya ada. baca. Nah, jadi
ada khilaf di Kadang para juga ulama, walaupun yang mengharamkan. Syekh Ibn Bas mengharamkan juga gitu ya. karena ada yang mengharamkan dengan alasan itu tidak boleh ada akad di atas Akad. dua, tidak boleh dua, ada dua akad ya di dalam satu akad gitu ya. Dan Kita pernah disebut bahas dengan juga nih riba dulu ya. ketika ada kebermanfaatan dalam hutang piutang. Karena Ya, berhutang itu tidak boleh si pemberi hutang itu mendapatkan kemanfaatan karena harus lillahi ta'ala pure gitu ya. Harus ya, lillahi ta'ala kafah secara sempurna karena hanya mengharap ridho Allah untuk membantu orang lain. Sedangkan dalam arisan tentu yang pemberi hutang pertama semuanya yang mengumpulkan uang kan tidak semungkin semua dapat ya Ustaz ya. Pasti ada salah satu yang dapat diundi kemudian yang lain apalagi mungkin yang terakhir ini yang paling waduh luar biasa nih. Dan ternyata kalau dilihat fenomena itu tidak hanya uang ternyata ya arisan ada dalam bentuk barang dan itu bagaimana nanti ya, hukumnya harus juga dibahas karena ada bentuk barang, ada bentuk mungkin umroh gitu ya. Kalau barang tentu kan akan berbeda-beda nilainya. Ustaz. Eh, ya, Ketika dalam bentuk apa namanya, apalagi emas misalkan, arisan dalam bentuk emas 1 gram gitu kan, itu ketika mengumpulkan uang hari ini dengan orang yang mendapatkan terakhir pasti akan berbeda nilainya gitu ya. Itu yang juga menjadi sebuah masalah nanti akan dibahas bersama-sama ya. Ustaz Saifullah. Baik, Bunda Is silakan yang sudah session pertama ya. ya, Bunda Ya, Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kholis, Waalaikumsalam warahmatullahi Saiful, wabarakatuh. sahabat-sahabat MKI semuanya. Mungkin sedikit share nih Ustadz Kholis, Ustadz Saiful terkait arisan. Jadi pertama saya ikut arisan dan kemudian ketika setengah perjalanan ada peserta arisan yang meninggal dunia. Meninggal dunia kemudian kami merasa kalau mau nagih ke anaknya gitu kan, kayaknya kasihan dengan kondisi anaknya udah ditinggal meninggal oleh ibunya gitu ya. Akhirnya kami sepakat untuk mengikhlaskan bahwa almarhum ini tidak melanjutkan pembayaran. Dalam artian kita itu sedekahkan lah gitu ya, dan kita saweran untuk menutupi hutang dari almarhum karena kita nggak mau beliau almarhumah itu terhalang di alam barzahnya ketika dia berhutang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika arisan kadang-kadang kalau kita nggak ikut suka merasa tersisihkan, merasa nggak apa nggak kayak merasa terkucilkan gitu loh. Akhirnya kalau saya ikut arisan dengan niatan silaturahmi nih Tat. Karena Ya, ketika arisan kita berkumpul nih, niatan awal saya selalu menekankan bahwa silaturahmi itu harus dijaga. Nah, mensiasati arisan yang saya ikuti supaya saya nggak punya hutang, saya minta dapatnya di akhir gitu ya. Jadi saya nggak merasa punya hutang sama kalaupun misalkan kemudian saya dapat keadaan saya butuh, saya langsung melunasi sisa pembayaran yang belum belum terlaksana. Maksudnya masih ada sisa 4 kocokan seharga 1 juta per bulan. Jadi saya langsung potong uang yang saya dapat itu 4 juta untuk melunasi. Jadi saya nggak punya hutang gitu. Jadi karena saya takut ketika seperti yang teman saya meninggal tadi, kan berarti kan membebani ahli waris. Nah, jadi saya berinisiatif seperti itu. Kalau saya arisan, saya minta paling belakangan. Tapi kalau kemudian ketika dikocok keluar, kemudian saya butuh, saya langsung potong sisa hutang aja itu. Jadi saya nggak punya hutang lagi. Tapi untuk silaturahmi tetap berjalan tiap bulannya. Mungkin itu Tat Holis dan Ustadz Saiful serta teman-teman hanya Ya. sekadar sharing. Terima kasih. Assalamualaikum. wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu atas sharingnya. Itu bagus sekali tuh, Ustaz Kalis. Hmm. Kalau misalkan ada salah satu anggota yang ternyata meninggal, kalau meninggal kan tidak bisa direncanakan, dan itu udah ketentuan Allah ya. Dan kemudian semuanya bersepakat untuk mengikhlaskan itu sangat mulia banget. Itu tidak ada masalah. Dan konsep ibu juga yang eh, malah khawatir. Berarti kan ihtiyat ibu ini. Ibu ihtiyat, hati-hati. Ah, kalau saya dapat di pertengahan atau ini justru
saya langsung kasih aja lagi. Monggo, selama itu disepakati sama semuanya ya silahkan, boleh aja. Seperti yang tadi pada intinya kalau sudah sepakat ya boleh. Gitu. Ya, yang lain, Ustaz Khalis. Baik, silakan Bu Darmi. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya beberapa menit cuma tentang arisan ya Ustaz. Saya di keluarga besar saya, kita ada arisan keluarga, tapi kita tuh memang sudah ditentukan misalkan bulan 1 si A, si B dan seterusnya itu. Apalagi itu masih dibenarkan satu. Yang kedua, ini kaitan dengan hutang juga kayaknya gitu Ustaz ya, arisan jadi kita kesana hutang kalau kita belum bayar. Mungkin ini agak melenceng, saya mau tanya, kalau orang pinjem bank itu kan diasuransikan gitu. Bank konvensional yang saya tahu Ustaz ya, karena saya berhubungannya bank konvensional karena jadi kalau orang itu meninggal oleh bank itu dinolkan karena sudah asuransi. Itu secara hukum dunia. Tapi kan kalau di akhir tetap hutang. Saya terkadang suka mengganjal Ustaz ya, kita kan umur nggak tahu gitu ya. Saya pernah berurusan dengan bank gitu kan. Ini sebetulnya hutang ini kalau dihadapkan apakah sudah dianggap lunas atau memang karena sudah jadi bank? Gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Darmi, yang pertama tentang arisan yang sudah ditentukan bulan 1 yang dapat A, bulan 2 yang dapat B gitu ya. Itu adalah sebuah kesepakatan berarti yang disepakati oleh seluruh keluarga yang notabene adalah merupakan anggota arisan gitu ya. Itu dibolehkan saja asal semuanya disepakati. Nah, namun baiknya yang tadi saya katakan ini hal yang seringkali ditinggalkan, bahkan mungkin diabaikan gitu ya. Pembuatan wa'ad itu perjanjian antara pihak-pihak supaya di seluruh anggota arisan itu tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Termasuk ketika misalkan timbul masalah, itu bagaimana penyelesaiannya di dalam perjanjian itu mestinya emang ada dituliskan. Bukan kemudian ketika melaksanakan arisan ada masalah baru dicarikan solusi. Nah, baiknya sih memang kalau misalkan ada masalah seperti A, misalkan ada yang meninggal, ada yang apa segala macam itu sudah ditetapkan dulu. Dan itu yang lebih baik sih sebenarnya. Yang kedua mengenai bank konvensional seperti itu. Nah, mengenai bank konvensional memang sampai saat ini kan untuk kita Muslim menjadi sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi hal yang umum ketika misalkan jumhur banyak yang tidak banyak yang mengharamkan tentang kredit di bank, khususnya bank konvensional terkait dengan akadnya ya. Dan kalau misalkan akadnya itu sudah dikatakan tidak pas gitu kan, tidak halal gitu, maka seluruhnya menjadi tidak halal seperti itu. Tapi hal tersebut kan tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian atau ulama-ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut boleh-boleh saja karena kan kita tidak tahu nih bank konvensional seperti apa. Saya kemarin sempat ngobrol sama pelaku usaha yang punya usaha di punya usaha di Tanah Abang. Dia pinjam uang ke bank konvensional ya, bank konvensional. Kenapa milih ke bank konvensional? Karena ketika dia mengajukan ke bank syariah, ternyata lah kok di bank syariah
bagi hasilnya lebih mahal jadinya ya begitu. Akhirnya dia memilih ke bank konvensional. Ke bank konvensional ini kemudian dia membuat perjanjian sama bank konvensional, kita pakai akadnya ini bagi hasil ya, bukan membayar kelebihan apa gitu, dituangkan seperti itu. Dan ternyata bisa loh. Menurut pengusaha ini bisa ternyata di bank konvensional kita meminta akadnya seperti apa, bisa asalkan hitungannya sama gitu. Kata saya kok bisa gitu ya. Jadi saya baru dengar juga ini, baru ketemu satu kasus juga apa namanya akadnya, jadi di akadnya akad syariah gitu bagi hasil, tapi dia pelaksanaannya di bank konvensional, dan bahkan jika dihitung-hitung malah lebih apa namanya lebih manusiawi gitu, tidak terlalu besar gitu. Nah seperti itu. Ini polemik ya. Saya tidak mengatakan boleh atau halal atau haram gitu. Saya tidak mengatakan itu karena saya tidak memiliki kapasitas untuk menentukan halal haram bank konvensional, bank syariah. Saya tidak di sana. Bagian saya, kredensial saya adalah pengacara yang ketika ada masalah hukum, saya akan memberikan opini hukum terkait hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia seperti itu. Apapun yang terjadi, begini loh fakta hukum, kita harus melaksanakan A, B, C, D gitu. Nah, balik lagi ke Bunda Darmi. Lalu bagaimana Ustadz hutangnya? Hutang si apa namanya si orang yang katakanlah ikut KPR ya. Ikut KPR kan begitu. Kalau misalkan orang yang KPR meninggal maka dianggap lunas semuanya. Nah, itu menjadi kalau secara hukum positif ya memang perjanjiannya yang disepakati seperti itu. Perjanjian ketika awal seperti itu. Jadi secara hukum positif tidak menyalahi. Namun secara hukum syariat seperti apa? Ya tadi saya kembali ketika misalkan ikut pendapat ulama yang dari awal memang sudah secara totally mengharamkan semua produk perbankan gitu, semua mau bank syariah ataupun bank konvensional, maka turunannya semua menjadi haram gitu. Akan tetapi ada juga ulama yang mengharamkan bank konvensional saja gitu, maka seluruh produknya menjadi haram begitu kan. Lalu bagaimana dengan hutangnya ya, ketika sudah dihukumi haram dari awal ya kemudian jadi haram ke belakangnya semuanya kayak gitu. Dan apa namanya hutang itu menjadi harus tetap dikatakan hutang seperti itu. Seperti itu Bunda Darmi. Tergantung bagaimana yang dia ambil seperti apa nih. Mau mengambil yang pendapat seperti apa. Karena fikih itu sesuatu yang bukan besi. Fikih itu tidak seperti besi yang mudah patah misalkan. Atau ranting yang mudah patah. Fikih itu adalah sebuah pemahaman atau cara orang-orang memahami sebuah teks syariah gitu. Ketika ada ayat Quran yang berbunyi gitu tentang suatu hukum, maka dipahami oh ini maksudnya ini. Maqasidus syariahnya seperti ini. Tujuan dari syariat itu A B C D gitu kan. Nah, itu adalah fikih. Jadi makanya wajar banget kalau misalkan kita melihat kok ada yang bilang bank konvensional 100% haram sih, gitu. Haram gitu. Sampai kita nabung aja jadi nggak boleh gitu karena kita ikut menyumbang kegiatan haram yang lain, misalkan kredit, katakannya seperti itu. Tapi ada juga yang lah saya kan tidak memanfaatkan hal tersebut gitu. Jadi dia ambil boleh gitu. Nah itulah fikih. Ya Bunda Darmi, mudah-mudahan ada sedikit memberi insight. Ya makasih. Terima kasih Pak.
Ustaz. Nanti Bunda Nadia, silakan ya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalnya dalam satu kasus ada si pengurus arisan itu kabur, kemudian si kelompoknya mengajukan class action. Nah, atas dasar pasal 378 KUHP. Nah, kemudian ada satu saksi mengatakan bahwa si pengurus ini meninggal. Tapi kan cuma ada satu saksi, sementara ada istilah mengatakan unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Nah, itu gimana jadi Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pertama begini, yang dilakukan oleh teman-teman anggota anggota arisan itu udah benar, mengajukan class action atau gugatan kelompok lah ya, gugatan kelompok arisan jadi dia mengajukan class action itu udah benar. Ketika ada penggelapan atau penipuan ya harus dilaporkan seperti itu. Kalau misalkan ada satu yang meninggal, ya kita tidak bisa terima gitu kan. Meskipun dua juga kita tidak bisa terima karena kita harus melihat buktinya. Karena kalau orang meninggal itu selain dua saksi ya dia harus ngelihat dong di mana meninggalnya, kan ada fakta-fakta lain. Nggak bisa dong kalau orang meninggal cuma berdasarkan dua saksi. Jangan kan satu tadi, dua saksi atau tiga atau empat atau lima orang meninggal. Kalau saya tahu dia udah meninggal, ya harus dijelaskan meninggalnya di mana, kapan, gitu, dan di mana bukti dia meninggalnya, gitu. Kalau kan itu sekarang mudah ditelusuri. Oh dia meninggalnya di ditabrak kereta misalkan, ya kita bisa langsung telusuri rumah sakit terdekat, pasti itu tercatat gitu kan Bunda. Nah, yang tadi saya katakan, jangankan satu saksi, dua atau sekelompok orang mengatakan seseorang meninggal, ya dia harus ditelusuri dulu. Tapi gugatan tentang delik penipuan atau penggelapan tadi tetap bisa terus berjalan, biar nanti polisi yang memeriksa bahwasanya orang yang digugat itu udah meninggal atau belum, seperti itu. Nah, kalau misalkan benar terbukti orang yang menipu melakukan tindak pidana itu sudah meninggal, ya gugurlah pidananya. Seperti itu, Bunda. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh iya. Ada pertanyaan soal arisan kurban nih ya. Ini kan sebagaimana juga tadi sudah diulas. Kalau kurban ini kan hewan kurban secara nilai pasti akan berubah ya dari tahun ke tahun ya. Misalkan kalau ada kesepakatan berkurban 1 ekor kambing, tentu dari tahun sekarang dengan tahun ke depan bisa jadi berubah itu harganya. Dari itu bagaimana satu hukumnya? Termasuk juga nanti ada yang juga di chat Bu Dia ya soal arisan haji dan sebagainya. Lagi saya bagaimana hukumnya Ustaz? Arisan haji. Arisan kurban sama arisan haji ya. Ya. Arisan selain arisan uang, tentu kita sudah lumrah gitu ya. Kita tahu ada arisan barang. Arisan barang seperti arisan emas, ada arisan hewan kurban, atau arisan tadi untuk ibadah, untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, selama prinsip-prinsip yang tadi saya katakan di awal, ada 4 prinsip yang tidak dilanggar, maka itu menjadi boleh. Namun kemudian, yang tadi saya katakan bahwasanya tidak ada gharar. Nah, ini harus benar-benar diformulasikan dengan baik. Ketika kita ambil contoh yang tadi Ustadz Kholis sampaikan kasusnya. Nah, arisan kurban gitu ya. Kita mengumpulkan uang terus untuk dapat kurban. Nah, yang kalau kita coba sama-sama pahami gitu, kita sama-sama menyepakati yang namanya arisan apaan sih? Karena arisan itu kan saya nggak tahu nih, ada ibu-ibu yang tahu nggak arisan asal katanya apa dari aris? Orang yang telah membuat digabungin belakangnya an gitu kan, pertama kali ibu aris misalkan gitu.
Oh, jadi kita bikin arisan gitu atau apa gitu kan di Indonesia ya. Nah, setahu saya arisan itu kan begini. Orang sama-sama ngumpulin uang atau barang, gitu kan? Uang, misalkan uang orang 10 orang mengumpulkan berkumpul, bersepakat ngumpulin uang 10.000. Kemudian diberikan giliran setiap seminggu sekali misalkan. Jadi dapat 100.000, 100.000 seperti itu kan. Nah, itu arisan kan. Nah, kalau misalkan arisan kurban yang saya tangkap ini malah justru bukan arisan, Ustaz Khalis. Karena kan bukan semua orang, misalkan ada orang nih 30 ya. Sorry. Ada orang 30 10 lah, 10 aja. 10 orang ikut arisan kurban. Satu orang 300.000, jadi 3 juta. 10 orang bisa dapat hewan kurban. Nah, itu hitungannya bagaimana gitu? Hitungannya seperti apa? Kan kurban itu 1 tahun sekali. Apa jangan-jangan ini bukan arisan kurban, tapi ini tabungan kurban? Seperti itu. Kalau arisan kurban, masa sih dikocok setahun, gilirannya setahun sekali, lama banget gitu. Misalkan 10 orang, berarti 10 tahun tuh arisan. Misalkan kayak gitu. Saya masih belum masuk kategori arisannya, masih belum nyampe nih. Kalau arisan kurban tuh prosesnya seperti apa? Ada nggak yang pernah Ustaz Khalis? Biar saya juga bisa memahami. Silakan yang bertanya Bu Diah ya. Ya Bu Diah, arisan kurban tuh seperti apa? Diah Agustina barangkali punya pengalaman dengan Ya arisan ini kurban ada ini. bukan arisan mungkin ya, mungkin diingatkan kembali. Ada di daerah saya itu ada ya, kalau mau apa, bukan arisan, mungkin tabungan ya, tabungan tadi, tabungan arisan. Bukan arisan tapi tabungan. Jadi seperti Idul Fitri misalnya, Idul Fitri itu jadi tiap bulan nabung gitu, nanti jadi apa, setelah nanti pas bulan Ramadannya dapat barang seperti mentega, telur, daging, gula, yang gitu-gitu. Nah, kalau itu sudah biasa tiap tahun ada, cuman saya nggak pernah ikut yang gitu-gitu. Karena ya itu, kalau Tabungan arisan memang ada arisan tiap minggu ya, ada tiap minggu yang ada arisan yang tiap minggu, ada yang tiap bulan gitu. Kalau yang arisan itu sama tadi disepakati sebelumnya. Disepakati sebelumnya kita misalnya tidak dikocok, tapi di bulan sebelumnya itu sudah diingatkan bulan depan siapa yang menang, siapa yang perlu. Oh, saya perlu karena misalnya untuk biaya anak sekolah. Terus jadi sebelumnya sudah disepakati gitu. Sepakati siapa yang akan menang. Oh, ini kamar mandi saya rusak gitu, jadi mau memperbaiki kamar mandi. Nah, itu sudah ini, jadi semua sudah menyadari ya, tadi udah kesepakatan tadi. Kalau misalnya yang pernah saya juga diinikan itu apa, untuk kurban itu saya juga karena saya belum jelas, nggak itu, jadi saya nggak ikut juga gitu. Ya, Terus kalau misalnya yang untuk itu ya, yang untuk apa namanya tuh, yang umroh. untuk kurban. Terus kalau yang untuk haji itu bukan arisan, bukan dana talangan lah. Nah, itu mungkin yang dana talangan, saya tadi salah, mungkin maaf saya salah menyebutkan. Ya, kalau untuk dana talangan itu bagaimana? Mungkin bertentangan apa, keluar dari ininya arisan ya, tapi sekalian aja karena ini memang beberapa kali saya ditawari itu untuk dana talangan ini. Nah, itu gimana hukumnya? Ya, baik. Nanti sebenarnya dana talangan bisa kita bahas di kesempatan lain ya, Bunda. Oh iya. Ustaz Khalis ya. Itu bagus juga tuh, talangan umroh, talangan haji gitu ya. Ya, Bagus itu kita bahas banyak juga. sekali ini yang apa, menawari gitu. Menawarkan Iya. itu.
Ya, itu bagus sekali, nanti kita akan bahas, tapi intinya kita kalau berbicara fikih nih, saya akan masuk di kredensi saya. Saya seorang pengacara, namun selain itu juga saya sedikit belajar tentang fikih gitu kan, karena saya fakultas syariah. Kebetulan saya belajar di fakultas syariah. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan, yang namanya fikih itu bukan sesuatu yang mudah patah, bukan sesuatu yang kaku, kemudian ketika dibelokkan patah. Artinya ketika misalkan ada seseorang yang tidak sama pahamnya dengan kita, atau bahkan saya misalkan tidak sepakat dengan Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian mematahkan saya, atau saya juga tidak boleh mematahkan Bapak Ibu sekalian kayak gitu, karena yang namanya fikih semuanya sudah punya dasar-dasarnya. Kenapa ulama A berbicaranya yang ini boleh, tapi yang ulama B yang ini tidak boleh, seperti itu. Tinggal kita sebagai makhluk yang berakal, kita tinggal memilah gitu. Karena sesuatu yang rojih pada Ada masalah, mohon maaf. Nampaknya keluar ya, Ustaz Saifullah. Mental ya. Terlempar dari Zoom. Kita tunggu lagi, mudah-mudahan segera kembali ke Zoom, Ustaz Saifullah ini. Baik jamaah yang berkah Allah, tadi ada beberapa hal tentu yang dibahas tentang bagaimana hal haram arisan gitu ya. Jadi karena menuju kepada asal dari muamalah itu halal, al asal fil muamalah itu apa namanya ibahah. Jadi asal dalam muamalah itu adalah ibahah ilama adalah al-tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah ini jelas bahwa arisan itu dibolehkan tentu dengan tadi penjelasan-penjelasan yang eh, penting yang tadi sebutkan. Dia sudah meng-share tadi ada tidak goror, ada kesepakatan, tidak ada riba dan saling tolong menolong. Itu sebuah prinsip ya dalam muamalah gitu ya. Muamalah apapun termasuk muamalah eh, dalam hal ini adalah arisan gitu ya. Baik, alhamdulillah Ustaz Saifullah sudah masuk dalam Zoom. Kembali ke Zoom, silakan Ustaz. itu tadi saya terpental ya Ustaz. Betul, betul. Ada yang iseng nih, jinnya. Gara-gara ngomongin itu ya. Jangan ngomongin hukum Islam, jangan ngomongin hukum Islam gitu ya. Itu jin arisan tuh. Jinnya jin arisan. Saselo, bisa aja. Ya, intinya seperti itu ya. Nanti Saselo penting tuh biar nanti ada kita ngobrol lagi kalau masalah dana talangan umroh itu, biar ada Bunda Nini juga tuh, enak tuh. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Ikut. Nanti kayak gitu. Intinya tadi saya katakan kembali Bu, untuk fikih itu kita tidak boleh kaku ya, kaku banget. Karena kalau kaku kita di dunia yang terus berkembang ya kita akhirnya tidak bisa apa namanya adjustable gitu. Benar gak tuh bahasanya? Tidak bisa menyesuaikan dengan hukum syar'i, dengan keadaan sekitar yang tentunya prinsip-prinsip syariatnya ya tidak dilanggar gitu. Baik, Ustaz Kholis, ada lagi? Ya, Ustaz. Bunda Nirwana, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan di kampung begitu ya, di lingkungan gitu arisan itu. Cuman dalam arisan itu ada tabungan. Jadi mereka menabung, anggota arisan itu menabung. Terus ada pinjaman. Pinjaman itu kan ada bunganya lah istilahnya, ada kelebihannya waktu membayar. Nah, tapi hasil dari bunga itu dikumpulkan, nanti dibagi lagi, waktu lebaran dibagi pada yang nabung itu. Itu hukumnya bagaimana tuh Ustaz ya? Kalau saya melihat status yang menanggapi apa yang Ibu ceritakan itu bukan arisan, Bu. Itu ya
yang arisan kita pahami bareng-bareng deh. Arisan adalah berkumpulnya orang-orang mengumpulkan sesuatu dengan jumlah yang sama. Kemudian itu dikumpulkan dan dibagikan secara berkala untuk anggota-anggota tersebut, itu arisan. Oke. Nah, ketika ada orang arisan terus nabung terus ada pinjaman, itu namanya bukan arisan, tapi sejatinya ya dia perkumpulan orang-orang yang mengumpulkan dana, kemudian dari dana itu dikelola gitu kan, Ibu ya, Bunda. Nah, kalau secara apa namanya, secara hukum positif sebenarnya ada undang-undang tentang pengumpulan dana. Nah, ini yang justru masalah di hukum positif. Kalau emang dia mengumpulkan dana, apalagi dana itu nanti mulai terkumpul banyak begitu, menabung kan, pengumpulan dana, terus berkegiatan itu kan seolah-olah menjadi sebuah bank atau pengelola keuangan. Menurut saya, saran saya adalah kalau memang mereka pengen bikin hal kegiatan seperti itu, bikin saja koperasi, begitu kan? Bikin saja koperasi biar legal saja, karena itu kegiatannya kegiatan koperasi. Atau kalau mau di Islam, bikin saja Baitul Mal. Seperti itu, karena sama tuh. Kalau Baitul Mal itu kan orang ada yang sifatnya dananya, ada orang memang memberikan modal, ada lagi orang memang sedekah gitu kan, kemudian sedekah itu dijadikan modal. Kalau modal tadi misalkan akadnya orang memberikan modal ke Baitul Mal, maka itu menjadi modal saja gitu, yang nanti akan dikembalikan, dia hanya mendapatkan pahala gitu dari uang yang dipakai sama seseorang, balikan lagi uang itu, terus dapat pahala begitu. Nah, kalau yang tadi Ibu sampaikan berarti itu kategorisasinya menurut saya bukan arisan, Bu, tapi lebih kepada perputaran uang yang kegiatan tersebut mirip-mirip koperasi sih sebenarnya ya. Jadi orang ngumpulin duit, terus bisa ada yang meminjam ya, Bu ya, dengan persyaratan tertentu. Dan kemudian habis semua, jadi cuma satu periode arisan aja, Ustadz. Jadi umpamanya ini, jadi setahun ditutup semua. Satu putaran kan, satu putaran. Kan semua pada anggota itu. Itu selama kecil Bunda, itu nggak akan jadi masalah. Tapi bayangkan Bunda, ketika misalkan ini saya melihat secara makro ya, supaya nanti tidak ada kesalahan. Karena misalkan saya bilang di sini boleh gitu, udahlah jalanin aja. Misalkan ada 20 orang kumpul gitu, saya bilang boleh karena di kampung. Terus ada orang, kata Bang Saiful boleh tuh, kumpul lagi 20 orang, tapi satu orang bayarnya 1 miliar. Bayangin coba. Nah, itu kan menjadi masalah. Menjadi masalah ketika sudah besar, karena itu baru ternotis tuh di diperbankan, karena nggak mungkin uang 1 miliar atau 100 juta disimpan di rumah tuh nggak mungkin seperti itu. Nah, itu saya tadi sampaikan baiknya memang dilegalkan, legalitasnya diurus untuk kegiatan tersebut gitu secara hukum positif. Nah, lalu bagaimana dengan uang kelebihan ada bunganya? Ya, kalau misalkan ada bunganya ya ngomongnya bunga ya nggak boleh. Tapi karena tadi konsep yang Ibu sampaikan adalah ta'awun, itu untuk untuk kebermanfaatan bersama, untuk tolong menolong berarti kan. Nah, akad di awalnya itu tolong dibuat bukan kelebihan bunga segala macam, tapi ini adalah bagi hasil atau apa gitu ya. Akadnya yang penting itu Bu di awal, supaya tidak kemudian menjadi bunga yang kemudian diedarkan lagi ke teman-teman. Kesemuanya malah
mendapatkan bunga itu ke anggota semua. Kalau di koperasi ada namanya SHU gitu ya, sisa hasil usaha, karena diusahakan mendapatkan manfaat dari itu gitu, dari usaha. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bu. Kan koperasi juga kan ada koperasi simpan pinjam. Nah, kalau yang ini jadi mirip kayak koperasi simpan pinjam nih, bukan koperasi usaha gitu. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Jadi Ustaz. jadi berubah Sama-sama, Bunda Nirwana. peruntukannya saja. Jadi koperasi simpan pinjam lebih jelas karena di situ ada aturan-aturannya ya yang harus Ya, diikuti gitu ya. Kalau ya, tanpa sistem kayak gini khawatirnya ada yang tadi ya ada salah seorang yang kemudian tidak amanah gitu ya, dan itu akan menjadi problem kemudian hari ya. ya. Pokoknya Baik, Bunda Aisyah selama silakan. ya lanjut yang Ya, mau bertanya. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak, gini, ini nggak tahu ini namanya arisan atau apa ya. Kalau saya sih nyebutnya paket gitu ya. Jadi per hari kita setornya 5.000 gitu kan. Kita bebas mau 5.000 mau 10.000. Tapi kalau kita setor 5.000 kan diambilnya per 10 bulan nih. Jadi kalau diambilnya itu setiap mau lebaran gitu. Ya, Kalau saya sih nyebutnya paket. Terus kalau kita ambilnya uang, kita dapat harusnya kan 1.500.000. Tapi kita dapatnya 1.400.000. Tapi kan itu di awal mereka sudah tahu semua tuh, maksudnya si pemain paket ini gitu kan. Udah tertulis kalau uang ambilnya segini gitu. Nah, kalau paket itu di dalamnya ya sembako, ada dagingnya, ada susunya gitu, ada terigunya, ada gula, ada teh, pokoknya keperluan rumah tangga lah gitu ya. Dan situ ada daging 2 kilo gitu kan. Nah, tapi kalau kita ambilnya uang 1.400.000, kalau kita belikan paket itu mungkin hanya sekitar 1.200.000 gitu. Nah, berarti kan kelebihannya ini untuk si pemegang paket ini. Nah, itu bagaimana hukumnya itu? Karena kalau uang kan 1.400.000, tapi kalau kita beli paket, itu kita karena belinya langsung, kalau mungkin daging ke tempat pemotongnya, jadi harga lebih murah ketimbang di pasar gitu. Nah, kelebihannya itu jadi lebih gitu, lebih banyak gitu. Nah, itu gimana, Tat? ya. Tabungan Nah, jadinya ya, ini tabungan sepertinya ya. Ya, paket. Kalau kita sih nyebutnya ibu-ibu tuh paket gitu kan. Kalau yang main itu biasanya banyak itu, kadang-kadang sampai 100 orang gitu kan yang main itu gitu. ya. Nah, Nah, itu gimana? baik. Kalau seperti ini jadi memang kategorinya bukan arisan ya. Udah kita kan di awal sepakat ini arisan itu berkumpulnya beberapa orang, kemudian dari kumpul beberapa orang itu bersepakat mengumpulkan masing-masing sekian dengan jumlah yang pasti, kemudian terkumpul jumlah yang pasti dan dipastikan siapa yang mendapatkan giliran-gilirannya seperti itu. Itu arisan ya, kita sepakat. Nah, Ya, kalau ini yang bareng semuanya dapatnya gitu. ya, yang Bunda sampaikan adalah di tengah-tengah masyarakat kita ada yang bilang paket, ada yang bilang ya itu kan paket lebaran gitu ya. Ada yang mau Iya ikutan paket betul, lebaran paket nggak? lebaran. Iya Paket betul. lebaran dapat sembako, minyak 1 kilo, beras 5 kilo gitu ya. Iya Apa betul. gula 1 kilo begitu ya. Nah, Iya betul, daging gitu. Pokoknya lengkap di dalamnya. iya. Nah, ini berarti kan dia adalah kalau dalam akad nih Bu. Ini tapi dipastikan ya. Ini yang barang dulu saya ngomongin. Kalau yang barang namanya adalah akadnya istisna. Istisna itu pada prinsipnya si orang anggota-anggota ini yang ikutan paket pada prinsipnya dia memesan beras, minyak yang sudah ditentukan lah itu ya, sembako itu sudah ditentukan dengan ukuran-ukurannya. Dia memesan membeli itu nanti pada bulan Syawal begitu kan? Syawal bulan Ramadan, akhir Ramadan Ramadan misalnya. pertengahan. Iya betul betul. Itu akadnya namanya istisna. Memesan sebuah barang kepada seseorang. Ada mustasni, ada soni namanya, gitu kan?
Mustasni orang yang apa namanya yang memesan tadi, Sony itu orang yang dipesankan, begitu. Orang yang dipesankan. Jadi akadnya harusnya seperti itu, Bu. Nah, kalau kita kembali ke hukum Islam, indah sebenarnya. Itu udah diajarin loh di apa namanya di agama kita. Ternyata oh ada ya akad istisna gitu kan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang baru dengar atau ada yang sudah sering lah dengan istilah istisna. Kalau Bunda pernah dengar istilah Dengar sih enggak. Istilahnya itu sih nggak pernah dengar, cuman dia itu taunya sih ya paket lebaran gitu ya ininya gitu. Kalau istilah bahasa-bahasa itunya tuh nggak pernah dengar sih. Ya, intinya hal yang tadi Buddha sampaikan di dalam hukum Islam itu sudah dalam syariat sudah diatur, namanya akadnya nanti istisna. Harusnya ya kalau pakai syariat Islam. Jadi Ya. Ketika sudah memakai syariat Islam gitu, aturan-aturan dalam fikih, ya itu menjadi boleh gitu. Menjadi boleh, hukumnya boleh gitu. Karena Iya. dia memesan barang. Asalkan barang yang dipesan itu sama. Beras dari awal memang ditentukan, Bu, beras 5 kilo misalkan mereknya merek A, jangan tahu-tahu nanti merek dikasih berasnya beras Raskin atau beras yang perak gitu, jangan. Nah itu kan nggak Iya, boleh betul. tuh, itu menjadi melanggar prinsip syariah tadi yang goror, nggak jelas. Ini yang dipesan yang mana ini? Saya pesan 5 paket ya, satu paket Lebaran nanti ya gitu. Tapi anggota semuanya harus tahu, Bu. Iya. Gulanya berapa kilo, kalau apa namanya minyak 2 liter kelapa biasanya. atau minyak curah, jangan-jangan minyak curah yang cuma kiloin di pasar yang harganya murah. Nah, itu kan nggak boleh Iya. gitu. Nah, mestinya ketika akadnya seperti itu sudah selesai tuh, sudah selesai, tidak boleh ada apa namanya pemotongan-pemotongan gitu. Karena Iya. ini akadnya adalah istisna, jual beli tapi dengan cara memesan nanti ya. Saya beli untuk nanti, sekarang saya cicil, begitu. Begitu, Bunda. Nah, kalau yang uang tadi itu tidak boleh tuh. Dikumpulin ya 10.000. Nanti berarti diambil sekian, harusnya kan terkumpulnya 1.500.000, tapi ngambilnya 1.400.000 ya, yang 100 buat admin. Nah itu yang nggak boleh. Oh gitu ya. Itu nggak boleh. Karena apa, Ibu? Bayangin, nanti akadnya mestinya gini. Jarak biasanya sebulan, Bunda. Per tahun kita itunya. Terus setahun. Nah, justru setahun. Enggak setahun sih, bukan tahun, 10 bulan, 10 bulan. Oh, 10 bulan. Justru, Bunda, dalam rentang waktu 10 bulan harusnya dibikin akad bahwasanya si orang yang tadi menerima pengumpulan uang boleh kemudian dia untuk setiap uang itu boleh kemudian diusahakan gitu. Dalam tanda kutip usahanya tetap yang tidak menimbulkan risiko gitu, usaha halal yang tidak menimbulkan risiko. Nah, dalam hal itu kan seharusnya dia mendapat manfaat, Bu. Dia dapat gelontoran uang tuh, modal. Yang megang duit nih dapat gelontoran uang. Betul. Uang, dan dia bisa Iya. manfaatkan untuk kemudian dibagikan, tapi sesuai tuh 1.500.000 lagi. Jangan kemudian dipotong uang orang gitu. Nggak boleh, yang motongnya itu yang nggak boleh. Nah, Oh gitu. orang-orang yang paham syariat gitu, kayak misalkan nanti Majelis Keluarga Indonesia membuka membuka hal tadi gitu. Tidak boleh gitu memotong 100 yang udah dikumpulkan 1.500.000 sih kasih 1.500.000. Tapi nanti akadnya di yayasan, misalkan tadi yayasan MKI, kita bikin akad boleh menjadikan hal tersebut sebagai modal yang akan diusahakan gitu, diusahakan oleh si pengumpul. Nah nanti kan dapat apa namanya keuntungan ya, dapat keuntungan. Nah kalau memang sepakatnya di awal
dia akan dikembalikan sesuai dengan yang dikumpulkan, nggak apa-apa, sepakat. Tapi kalau misalkan ada perjanjian untuk membagi profit gitu, syirkah, kan nanti maksudnya jadinya syirkah gitu ya. Apa namanya? Ada syirkah artinya kan kerjasama. Nah, itu boleh juga. Nah, ada tuh dalam perbankan dalam Islamic Finance ada yang namanya syirkah mutanakisah atau MMQ. Musyarakah mutanakisah gitu. Nah, musyarakah mutanakisah itu artinya orang bersepakat untuk membuat suatu aset gitu. Nah, nanti modalnya di pihak lain berkurang, di pihak satunya lagi bertambah seperti itu. Itu banyak hal yang sudah diatur dalam fikih gitu, dalam syariat terkait muamalah kita. Seperti itu, Bunda. Insya Allah. Siap. Terima kasih banyak, Tat. Jadi Assalamualaikum. kesimpulannya ini berupa jual beli jadinya, Ustaz ya. Ada Iya, bentuknya jual beli dan itu tetap dihalalkan. Nanti ke si yang diberikan, yang dipesan itu, orang yang diberikan pesanan itu tetap mengambil untung, itu dihalalkan. Itu aspeknya jual beli gitu ya. ya. Walaupun Baik, membelinya istisna. secara cicil gitu, istisna tadi. Ya, Tapi ada juga tadi istisna itu sebenarnya gabungan antara akad salam sama akad jasa tadi ya. Karena barang yang apa namanya yang dipesan itu kan dia tidak memiliki produk ya sebenarnya ya. Dia iya, membeli beras ke orang lain, dia membeli Iya, minyak ke betul. orang lain gitu ya. Jadi ya, sesungguhnya Betul. barang itu belum dimiliki secara utuh oleh si orang yang kedua tadi ya, pihak kedua, yang pihak pertama yang memesan, pihak kedua yang dipesan, yang pihak kedua itulah orang yang sesungguhnya belum memiliki apa namanya secara hukum, belum memiliki barang secara utuh ya. Tapi artinya memang ini jadi akadnya jasa ya, jasa membeli gitu kan untuk barang Betul, yang jasa. Dan itu harga kan kadang-kadang suka berubah-berubah gitu ya. Mungkin ya, tahun ini daging bisa 100, tahun besok udah 150 gitu. Jadi iya. beda-beda. Tapi sedangkan uang uang untuk pembelanjaan tetap segitu gitu. Justru Iya. gini, Bu. Setiap makanya kita disuruh untuk tuliskanlah gitu ya. Setiap hal-hal yang kita dalam bermuamalah kan kita harus tulis. Berarti kan harus ada perjanjian. Jadi begini, tahun depan kita bersepakat nih untuk membeli beras, gula, minyak gitu, harganya 200.000. Karena di tahun ini misalkan cuma 180 misalkan kayak gitu, Bu ya. Iya. Berarti karena disepakati 200.000, kemudian ya si apa namanya si orang yang jadi Sony tadi, karena kan gini, kalau paket itu mestinya memang sudah sama si produsennya langsung. Kalau Sony, kalau istisna tadi, baiul istisna, mestinya lebih baiknya ibu bikin paketnya ya sama si sembako, ya penjual sembako gitu. Misalkan di apa sebuah masjid punya toko sembako, ya sudah kita bikin paket di situ yuk gitu. Kita beli di situ dengan cara istisna, baiul istisna begitu. Kita pesan segini ya, harganya sudah kita ikat karena berarti kan dia sudah ada kepastian jual barang tuh. Si penjual untung dia ada kepastian, oh berarti saya akan punya ini. Dia beli aja sekarang juga boleh dong. Karena dia yang memiliki toko, dia barang. Nah, yang jadi masalah ketika misalkan tadi Ustadz Khalis sampaikan tuh, dia hanya sebagai perantara. Nah, kemudian one prestasi, wah itu jadi masalah lagi karena dia sebenarnya tidak punya kesiapan misalkan untuk membeli sekarang, untuk apa namanya mengkalkulasikan jangan sampai ada yang dirugikan seperti itu. Karena dia juga pasti kan yang ngumpulin duit nggak mau rugi, nanti bilangnya gitu. Enak aja saya udah ngumpulin duit capek-capek, masa sih saya harus nombokin lagi beli paket? Padahal itu di awal Betul. sudah disepakati gitu. Jadi ada aspek spekulasi kalau gini saja sebenarnya. Pihak Jadi kedua dengan tadi kata Bunda Aisyah kalau di tahun ini harga daging bisa 100.000, bisa jadi tahun depan bisa 150.000. Artinya si pihak kedua ini yang dipesanin itu juga berspekulasi karena dia ingin dapat untung lebih banyak gitu ya. ya, Tapi ketika terjadinya ada kenaikan harga tentu
uang yang terkumpul yang dari hitungan uang yang terkumpul itu 1.400.000 katakanlah 1.200.000 katakanlah 1.400.000 katakanlah begitu. Ternyata setelah dikalkulasi di tahun depan itu barang-barang yang dijanjikan itu nilainya bisa jadi 1,5. Artinya memang ini gimana Melebihi. tanggung jawab si yang pihak kedua Jadi gitu pesan. ya. Nah, ini ada Ya. gorornya di sini kalau saya lihat ya. Ya, jadi begini. Bai'ul istisna itu adalah jual beli kesepakatan memesan sebuah barang. Nah, di awal itu sudah benar-benar dihitung secara cermat. Berarti kan emang ada orang-orang yang mengerti sekali tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, itu harus jadi catatan, Ustadz Khalis. Ketika misalkan ada orang dalam kegiatan itu, ya dia tidak mengerti pertumbuhan ekonomi, dia tidak mengerti inflasi. Kemudian, oke lah, kita sepatu segini gitu. Nah, itu yang jadi tidak pas gitu ya, ada gorornya. Tapi kalau secara ilmu ekonomi bisa dipertanggungjawabkan, artinya sudah bisa mendekati kesesuaian seperti itu. Nah, itu dibolehkan karena praktek bai'ul istisna ya seperti itu. Semua yang dibeli sekarang kan belum tentu sama dengan nanti gitu. Apalagi misalkan saya pesan pembuatan saya memesan ini ya, saya mau bikin pasar gitu. Bai'ul istisna. Ada kontraktor, oke, saya jual sekian ya, seperti itu. Nah, itu dibolehkan. Tapi lagi-lagi, bai'ul istisna itu kemudian tidak juga semua ulama membolehkan seperti itu. Karena yang tadi Ustaz Khalis bilang, jangan-jangan ini ada gorornya. Selama yang sesuatu yang goror itu bisa dijawab dengan ilmu yang sesuai gitu, maka tidak menjadi goror gitu. Kalau yang goror itu kan sama sekali tidak bisa dihitung, tidak ada pengalaman, tidak ada rekam jejaknya begitu. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana pengetahuan hasilnya gitu, tidak bisa dilihat gitu. Nah, itu yang jadi goror. Atau misalkan saya beli ikan 1 kolam ini begitu. Saya beli rambutan 1 pohon ini gitu. Padahal itu kan menjadi tidak jelas itu kalau kayak gitu. Yang gitu, Ustaz Khalis. Jadi karena itulah ada banyak ulama juga yang mengharamkan akad istisna tadi ya. Dan Betul. ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi apa yang tadi dipraktekkan oleh Bunda Aisyah gitu ya dengan komunitasnya dengan bentuk paket tadi itu bisa termasuk aspek yang disebutkan dalam hukum syariat dengan akad istisna yang dilarang gitu ya. Nah, walaupun ada banyak ulama yang membolehkan dengan beberapa persyaratan gitu ya. Karena tadi yang mengharamkan mengacu kepada hadis Nabi tadi malaisa alaik indaka ya. Jadi jangan menjual barang yang ada padamu gitu. Jadi beda kalau tadi transaksinya dengan penjual sembako itu jelas ya. Dia paham dengan situasi harga gitu ya. Tapi ada orang pihak ketiga biasanya yang memang dia membeli ke pasar. Nah, itulah ada aspek gorornya di situ. Jadi saling bisa merugikan gitu ya bagi pihak yang tadi misalkan si pihak pertama yang sudah menabung dalam artian ya menyimpan uangnya itu kan dia tidak mau tahu ya, yang penting saya pengennya sesuai dengan spek yang dimintakan, harus ada daging 1 kilo di lebaran tahun depan gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal ada kenaikan harga dan lain sebagainya, dan itu bisa menimbulkan kerugian dari untuk pihak kedua tadi ya. Jadi ini ada aspek gorornya, jadi hati-hati mungkin ya. Jadi tadi ada 2 paham yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan. Dalam hal yang membolehkan itu kan ada mustasni sama soni. Nah, soninya ini yang memiliki peran penting. Si soninya ini
memiliki kecakapan nggak untuk menciptakan pesanan itu misalkan. Iya, saya dengan segitu bisa nih tahun depan emang segini, emang saya punya ini segala macam itu. Makanya yang paling aman kalau pakai paket tadi diselenggarakannya langsung ke toko gitu, seperti itu. Atau Terkait ada perjanjian yang tertulis tadi ya. Misalkan ketika yang penting harga paketnya senilai 1,2 gitu ya. Itu lebih enak lagi ya. Artinya yang amanah gitu ya. Dengan paket sekitar itulah yang kemudian nanti akan dibelanjakan, dan itu jatuhnya ke akan apa namanya, jasa tadi ya. Jadi jasa orang yang akan membelikan dengan senilai paket 1,2 tadi, dan hasilnya bisa jadi daging itu tidak sekian gitu ya, karena mungkin ada kenaikan, ada perubahan harga di tahun depan gitu. Jadi ya. butuh kecermatan tadi seperti Ustaz Saifullah, ada harus kecakapan dan kehati-hatian, dan semuanya tertulis, jangan sampai nanti di ujung ada persoalan dan bisa menimbulkan sengketa saja. Iya betul. Baik, Saya masih banyak kayaknya nih, tapi kayaknya harus ditunda di sesi lain nih, Ustaz, karena ini ada yang bertanya tentang multi level marketing, bagaimana hukumnya, juga tadi ada dana talangan itu bagaimana hukumnya gitu ya. Ini harus pembahasan lebih detail lagi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya untuk hadir terus dalam kajian hukum bersama Ustaz Saifullah Abu Bakar. Ada pesan terakhir, Ustaz, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam bermuamalah, hal yang mesti kita ingat kembali, tuliskanlah setiap perjanjian, setiap kegiatan yang kita sepakati bersama-sama teman-teman atau siapapun itu, misalkan arisan, tuliskanlah perjanjian. Dibiasakan pakai perjanjian, karena kita memang sudah disuruh. Dari awal saya sudah sampaikan, perjanjian yang ditulis ini syariat loh, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kerap kali justru muslim lah, orang-orang muslim yang enggan nulis dengan apa ya? Dengan anggapan bahwa sudahlah, kita udah kenal dia, sudahlah begitu. Nanti giliran ada masalah baru ada permasalahan baru mulai deh meledak-meledak. Baik, untuk sekali lagi untuk masalah fikih, saya tidak ingin berada di satu sisi yang saya harus masuk ke ranah ini yang benar loh, ini salah gitu. Karena fikih bisa jadi tadi Ustaz Khalid sampaikan, ada ulama yang menyampaikan bahwasannya ini boleh, dan ada ulama yang menyampaikan ini dilarang, semuanya punya dasar-dasar masing-masing, dan saya coba menyampaikan keduanya, dan ibu-ibu, bapak-bapak silahkan pilih, karena saya bukan masuk ke dalam seseorang yang bisa memfatwakan, ibu-ibu ikutin saya, kirim ini gitu, bikin yang ini, jalani yang ini. Saya tidak mau seperti itu. Nanti saya serahkan semuanya ke Bapak Ibu sekalian. Makasih Ustaz Khalis, Ibu-ibu semua, Bapak semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz, atas nasihat dan sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dalam kajian di pagi ini tentang bagaimana hukum arisan, dan kemudian berkembang menjadi bagaimana hukum-hukum yang lain, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil setidaknya dalam hukum arisan itu tetap dibolehkan ya, tapi dengan beberapa syarat tadi yang tentu prinsip-prinsipnya yang harus diikuti, prinsip-prinsip dalam muamalah, tidak ada goror gitu kan, salah satu yang paling penting, karena bisa jadi arisan pun yang dibolehkan gitu ya, secara hukum terjadi ada gorornya, ada ribanya, misalkan apa namanya, arisan-arisan yang kemudian mengundang riba, itu tuh hal yang diharamkan ya, dan itu harus sama-sama melihat bagaimana praktek, karena praktek satu dan lain, arisan satu dan arisan yang lain bisa jadi beda gitu ya. Jadi namanya samanya arisan, tapi bisa jadi dalam prakteknya adalah hal yang tadi ada gorornya, ada ribanya, dan motivasinya lain gitu. Jadi tidak berenya kepada prinsip dalam Islam itu ta'awun ya, itu saling menolong. Baik, alhamdulillah, syukurlah, mudah-mudahan pagi ini memberikan pencerahan untuk kita semua.
Dan jangan lupa bagaimana pagi ini kita manfaatkan dengan sedekah menjadi salah satu kebiasaan kita yang rutin kita lakukan. Dan inilah sedekah yang insya Allah mudah-mudahan Allah ganti semua yang telah kita keluarkan untuk kegiatan dakwah di MKI dan juga kegiatan untuk yang biasanya kita sebagian dari amanah dari Bapak Ibu itu akan kita alokasikan juga untuk mendukung saudara kita di Gaza. Jadi jangan lupakan tetap istiqamah kita untuk ngaji setiap pagi bersama guru-guru kita di MKI, dan juga jangan lupa kita sisihkan harta kita untuk kebaikan kita sendiri. Sebenarnya ini adalah amal soleh yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya tidak hanya di akhirat kelak dalam berupa pahala yang besar, tapi juga kita dapatkan di dunia baik berupa ganti berupa harta maupun ganti dengan bentuk-bentuk rezeki yang lainnya, misalkan kesehatan, kemudian terhindar dari bencana, dari mara bahaya, kemudian juga dengan keluarga yang soleh-solehah gitu ya, dapat anak-anak yang soleh-solehah dan keluarga yang sakinah mawaddah rahmat, itu menjadi sebuah kenikmatan karena kita salah satu selalu istiqamahkan sedekah di pagi hari. Baik, alhamdulillah syukurlah, jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang sudah menghadiri kajian ini dan juga yang sudah bersedekah di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap istiqamahkan kita dalam kebaikan. Dan kami ucapkan sekali lagi untuk guru kita Ustaz Saiful Abu Bakar, jazakallah khairan katsira, Allah balas dengan balasan terbaik berupa kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Dan inilah sebuah sesi penting untuk kita memperbaiki agama kita dengan cara memahami bagaimana syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang agung ini untuk kebaikan kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.